Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa benar? Nah, ini perlu saya luruskan, tapi karena ditanya bagus sekali. Terima kasih Mas Rahman. Jadi sejak awal tidak ada secara resmi, baik saya sebagai ketua umum maupun Pak SBY sebagai ketua Majelis Tinggi Partai, kemudian menuding pemimpin kita. Justru sebaliknya. Nah, hati-hati nih, ini postur politics. Kemarin itu kita difitnah banyak sekali. Justru kami mengirim surat baik-baik kepada Pak Presiden Jokowi karena kami ingin menjaga beliau jangan sampai difitnah. Karena nama beliau dipakai, digunakan oleh pihak kubu mereka ini. Nah, kita jaga dong. Pak Jokowi adalah presiden kita, kepala negara, kepala pemerintahan yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai kemudian ada yang menggunakan nama beliau untuk hal-hal yang tidak benar. Begitu pula sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Justru kami memohon klarifikasi apakah benar karena dipakai namanya supaya kita tidak menjadikan itu fitnah. Yang buruk itu kalau kita diam-diam, kita nggak berkirim surat, kita tidak mencoba untuk memohon klarifikasi, berarti kita salah. Berarti kita langsung mengambil kesimpulan. Dan itu buruk, tidak boleh terjadi. Itulah yang sebenarnya sehingga sama sekali tidak pernah kami menuding siapapun. Dan itulah mengapa, tetapi begini, kalau kami memohon agar negara adil, objektif, wajib bagi kami untuk menyerukan itu. Tetapi itu bukan sebuah kejahatan, bukan juga sebuah kesalahan, sehingga kami tidak perlu meminta maaf ketika kami mengatakan, tolong pemerintah, negara, bermohon kami agar dalam menghadapi situasi ini semuanya bisa didudukan pada aturan dan undang-undang yang sebenarnya. Adillah kepada kita semua. Dan makanya Bapak Ibu, ketika tanggal 31 diumumkan penolakan itu, kita juga yang pertama kali mengatakan terima kasih. Kami mengapresiasi karena artinya negara pemerintah telah mendudukan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jadi kita kritis tapi juga pandai berterima kasih. Mengapa? Inilah sejatinya perilaku politik yang kesatria, perilaku politik yang beretika. Jadi kami sekali lagi tidak merasa pernah sama sekali untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kami hanya bermohon klarifikasi dan hanya berharap kepada pemerintah agar kita semua dikembalikan pada konstitusi dan adil, hukum adil ditegakkan di Indonesia. Yang harusnya minta maaf, ya mereka yang ada di sana. Yang harusnya minta maaf kepada pemimpin kita, presiden kita, pemerintah kita yang telah membuat gaduh, keonaran. Juga minta maaf kepada rakyat yang telah mempertontonkan politik yang tidak beretika dan tidak berkeadaban. Mereka lah yang harusnya minta maaf dan mereka harus mengakui, menyampaikan penyesalannya. Paling tidak itu exit terbaik setelah apa yang terjadi. Saya tidak menyarankan ini, tapi kalau boleh berpendapat, itu pendapat saya pribadi. Saya tanggal 31 Maret setelah siang hari mendengarkan penjelasan Menkumham, kemudian saya follow up dengan memberikan pernyataan pers, konferensi pers. Sore atau malam harinya saya mengirimkan pesan kepada Bapak Presiden mengucapkan terima kasih dan apresiasi sekali lagi telah mendudukkan hukum tegak di negeri ini. Dan saya katakan keputusan pemerintah bukan hanya menjadi kabar baik bagi Partai Demokrat tapi juga bagi demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. Saya juga bermohon waktu jika beliau berkenan setelah ini selesai semua ataupun setelah ada waktu yang baik, saya bermohon untuk bisa bertemu beliau lagi. Itu yang saya sampaikan dalam pesan yang saya kirim. Ya tentu semua adalah hak beliau untuk apakah punya waktu kemudian hari untuk bisa menerima saya untuk bersilaturahmi dan melaporkan. Bagaimanapun
apa yang terjadi ini menjadi isu nasional, jadi patut sebetulnya bagi saya untuk ketika sudah selesai ya kita laporkan bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya.